Woi, what's up sobat? Ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Java Vlog. Gimana kalian semua kabarnya? Semoga sehat ya kan? Dan begitu juga aku dan keluarga di Amerika saat ini dalam keadaan sehat. Dimana cuaca mulai panas, mulai menyengat. Jadi ya agak lebih baik kita tinggal di rumah kalau tak ada keperluan yang sangat penting, kayak gitu ceritanya. Well, ya ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol ya, dalam kesempatan ini saya mau membahas apa itu jenis-jenis visa yang biasa kita apply jika ingin pergi ke Amerika. Ya, banyak sekali cara-cara dan banyak sekali jenis visa yang kita bisa apply sesuai dengan keperluan dan kemauan kita, ya kan? Karena beda keadaan, beda keperluan, itu beda juga visa apa yang perlu kita apply, ya kan? Well, sekali lagi kalau ada yang belum tahu apakah itu visa. Visa adalah dokumen yang disetujui oleh pemerintah Amerika agar Anda bisa traveling. So, visa adalah dokumen traveling untuk masuk ke negara tertentu. Ya, kalau kita bicara tentang Amerika saat ini, pastilah visa adalah traveling atau dokumen yang disetujui oleh pemerintah Amerika untuk masuk ke Amerika, ya kan? Itu macam-macam. Pertama, B visa, visa B, ada kadang visa jenis B, ya kan? Ada B1, ada B2, itu khusus untuk turis, ya, turis atau pelancong, ya kan? Itu menggunakan B atau B1 atau B2, ya kan? And then itu harganya berapa? Itu untuk Indonesia sekarang harganya fee-nya, ya, fee bukan harga. Kalau harga nanti kan bisa dibeli artinya, ya kan? Kalau fee itu sesuatu yang harus kita bayar, lain lagi ceritanya. And then fee-nya itu $160. Nah, okay. Itu untuk apply visa B1 atau B2. And then kedua, ada namanya visa C1D. Nah, C1D visa ini dikeluarkan untuk kru pesawat, ya, ada pesawat, ada kru juga yang kerja di kapal-kapal pesiar, itu menggunakan visa C1D. Itu bayarnya juga $160 kalau tak salah, ya kan? Itu. And then ada ketiga, ada visa untuk investor. Nah, ini kalau Anda namanya visanya I, ya, I atau kalau huruf Indonesia E, ya kan? Kalau kita di orang bahasa Inggrisnya I, ya kan? I visa itu untuk investor, itu bayarnya lebih mahal, ya, itu $205 untuk apply-nya, ya kan? Nah, ini visa investor ini untuk apa ya? Kalau pada punya uang, ya kan? Punya uang, paling enggak untuk menjadi investor itu paling enggak kalian punya uang 50.000 US. Nah, and then Anda misalkan mau invest ke Amazon atau Walmart atau sesuatu perusahaan-perusahaan yang di Amerika, and then Anda mengunjungi tempat yang Anda akan invest, ya kan? Itu paling tidak kalian bawa uang yaitu untuk investor 50.000 US. Anda
bisa nge-apply ini e-visa ini. And then menariknya lagi, dengan investor visa, ya kan, Anda punya kesempatan untuk mendapatkan green card. Itu ada jalannya, untuk mendapatkan green card jika Anda udah ada di Amerika. Itu nanti akan saya ceritakan di video yang lain karena masih panjang ini ceritanya. Oke. Ada lagi visa H. Oke. Visa H. Ya, ini visa H ini untuk apa? Visa H ini untuk profesional spesialis. Ya, jadi mungkin ini kayak kalau Anda punya, biasanya ini ada di-apply lewat perusahaan-perusahaan tertentu, ya kan? Anda punya job yang profesional job, di mana Anda di-apply-kan oleh perusahaan Anda tempat bekerja. Ini biasanya begitu, kayak pameran. Ya, kan kayak pameran atau kadang Anda juga seminar, itu biasanya nge-apply lewat visa jenis H. Oke, kemudian ada lagi visa H, jenisnya H. Nama visa H atau H visa ini dikhususkan untuk student, ya kan? Kalau Anda kuliah atau Anda sekolah di Amerika dapat beasiswa, itu menggunakan H visa jenis H. Kemudian lagi ada selanjutnya lagi, ada namanya I, atau kalau bahasa Indonesia I, ya kan, e-visa. E-visa ini untuk jurnalis, untuk para jurnalis, untuk para reporter yang ingin pergi ke Amerika, atau ada misalkan ada sesuatu atau apa atas nama jurnalis, pokoknya namanya e-visa. Jadi Anda boleh apply lewat menggunakan e-visa ini, ya kan. Ya, harganya sekitar 150-an, $160 juga kayaknya fee-nya, itu juga begitu. And then ada lagi J visa. J ini digunakan untuk exchange visitor, juga kadang exchange student atau exchange, ya misalkan kita punya acara, ya kan, kita bisa exchange seseorang, misalkan orang Indonesia mengirimkan orang ke Amerika, dan ada pihak dari Amerika dikirim ke Indo, ya, itu namanya exchange visitor, itu menggunakan visa jenis J. Yang lebih menarik lagi, kemudian ini ada visa namanya untuk fiancé, ya. Kalau Anda punya pacar, siapa tahu, namanya ini K, jenisnya K, visa jenis K, ya kan. Ini bayarnya mahal, paling mahal dari semua visa. Maksudnya ini bayarnya $265, ya kan. Kalau Anda punya fiancé, itu tunangan, namanya tunangan, ya kan, di Amerika, and then Anda bisa apply. Nah, syaratnya untuk Anda biar tidak menjadi ilegal, syaratnya Anda harus menikah dalam waktu 90 hari. Kalau udah sampai ke Amerika, ya pastilah itu syarat-syaratnya. Ya jelas Anda tahu siapa yang kalian tuju, pacar Anda siapa di Amerika, tinggalnya di mana, mungkin sampai tentang hal finansial juga. Masalahnya begitu kan, soalnya kan dia akan menanggung kedatangan Anda, begitu. Tapi itu ada, Jadi kalau Anda yang punya pacar,
Jangan ngurus visa turis atau visa macam-macam. Ngurus fiancé visa atau jenis K. Tuh, and then 3 bulan di Amerika menikah, and then 3 tahun kemudian Anda dapat green card. Gitu. Ya kan, itu cara paling mudah juga, itu cara paling mudah kalau Anda ingin bisa tetap tinggal dan bekerja di Amerika, Oke, kemudian saya bahas jenis visa apa selanjutnya. Ini saya nulis ya kan, karena banyak sekali. Ada visa jenisnya L. Jenis L. Ini visa yang dikeluarkan untuk perusahaan, ya kan. Misalkan Anda kerja di perusahaan Amerika di Indo, ya kan. Anda ditransfer ke Amerika, ya kan. Dan jadi harus Anda bekerja. Anda akhirnya perusahaan Anda akan mencarikan visa jenis L. Oke. Ada lagi visa jenis M. Oke, kemudian apa visa jenis M ini? Visa jenis M ini untuk vocational training. Ya, misalkan ini ya, kan banyak kayak misalkan Anda kerja di Disney World, Disneyland ya kan, ada di luar negeri, ya tapi tidak ada di Indo ya kan, atau perusahaan tentang masalah hiburan ini, vacational, and then atau tentang perhotelan aku rasa ini ya, itu terus Anda di training ke Amerika atau pergi ke Amerika untuk training, and then itu Anda bisa mencari visa jenis M. Aku rasa itu vocational training itu tentang hal itu. Aku rasa tentang itu ya. I'm not sure. Terus aku ndak yakin ini. Aku kurang yakin. Aku kurang mempelajarinya nih tadi ya kan tentang ini. So itu tapi ada namanya visa jenis M. Ya. Oke, selanjutnya ada visa yang misalkan Anda punya kemampuan Anda itu tidak dimiliki oleh orang lain. Oke. Misalkan eksepsional lah, pokoknya kepandaian atau ini ya, of course, ini kepandaian ini bukan kepandaian nyantet atau kepandaian tenung atau dari dukun. No, maksud saya kepandaian sini ini mostly tentang scientific ya kan. Kayak Albert Einstein atau orang-orang yang pandai ya, orang-orang yang pandai punya eksepsional kepandaian, individual kepandaian yang biasanya oleh pemerintah Amerika itu nanti akan dikasih sponsor, supaya datang ke Amerika dikasih, and then mereka itu bisanya direkrut untuk bekerja pada suatu perusahaan kayak NASA atau DARPA atau apa, pokoknya perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah Amerika. Karena itulah salah satu cara pemerintah Amerika merekrut orang-orang pintar. Mereka ingin orang-orang pintar itu bisa bekerja pada pemerintahan Amerika, so it's gonna be bermanfaat juga. Begitu. Sepertinya pokoknya orang-orang yang otaknya encer, pokoknya gitulah maksudnya ya kan. Itu pakai visa O. Oke. Oke. Well, gimana kalau ini Anda sebagai atlet ya? Ada kan atlet ya kan. Misalkan kayak Olimpiade kayak itu kan, ada ke waktu Olimpiade, Winter Olimpiade, atau itu kan banyak orang juga dari luar negeri itu kekirim ke Amerika. Itu visanya apa? Itu namanya visanya P, jenis P. Itu khusus untuk visa atlet, ya kan. And then yang terakhir ini cuma berlaku bagi anggota NAFTA ya kan. NAFTA itu ada hubungannya dengan itu kerjasama dengan US dan Meksiko.
ekonomi US Meksiko. Jadi kurasa tidak ada hubungannya dengan orang-orang Indonesia ya kan. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi ya, itu banyak dari berapa aja jenis visa itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya, sekitar ada 13 macam visa yang Anda bisa apply untuk menuju ke Amerika. Oke. Jadi kadang visa satu dan visa berbeda, visa itu berbeda keperluannya. Makanya saya sarankan bagi teman-teman sebelum apply visa, lihat dulu keadaannya, memang visa apa yang ingin dilakukan, visa apa yang ingin di-apply, biar tidak salah. Karena kadang kita nge-apply visa yang salah dengan tujuan yang berbeda. apa bedanya itu ya? Akhirnya malah kita kena tolak ya kan. Itu aku rasa banyak hal udah ada terjadi, dan ya meski tidak banyak tapi ada beberapa kasus begitu itu. Karena dia ingin mengunjungi pacarnya, dia ingin menikah akhirnya, tapi dia masih nge-apply visa turis, akhirnya keep ditolak. Mereka itu keep ditolak. Aku pernah dengar cerita siapa itu, Mbak siapa ya, pernah begitu itu. Itu cerita betul, maksudnya itu bisa terjadi saja pada siapa saja ya kan. And then jadi dari semua visa ini ya memang ada persyaratannya berbeda-beda, jalannya beda-beda ya kan. Kalau visa turis Anda harus gimana, kalau visa investor harus Anda gimana, and then kru visa kayak C1D itu harus gimana. Itu berbeda-beda. Jadi berbeda Heartburn itu berbeda syarat-syaratnya, jadi enggak semua itu enggak sama, ya. Mungkin fee-nya hampir-hampir sama, tapi syarat-syaratnya itu berbeda-beda. Jadi begitu. Jadi ada yang, karena setiap orang kan punya spesifik, punya keadaan dan situasi yang beda untuk maju cari visa ini. Seperti halnya juga begini nih. Visanya juga macam-macam. Jadi begitu. Student juga ada, student kru ada, student. Sebenarnya banyak pilihan. Tinggal apa yang cocok buat Anda. Apa yang sesuai dengan keadaan Anda untuk mendapatkan visa ini, ya kan begitu. Alright, ya memang kebanyakan saya bilang tentang visa turis ya kan. Karena apa? Karena itulah yang kayaknya saat ini masih gampang ya untuk semua orang. Ya enggak untuk semua orang ya, semua itu memang butuh biaya ya kan. Butuh biaya, butuh waktu dan macam-macam lah, But pemerintah Amerika sendiri mengeluarkan banyak pilihan, sebenarnya mengeluarkan banyak pilihan untuk Anda. Kalau memang Anda ingin pergi ke Amerika, banyak pilihan, macam-macam pilihan. Jadi bukan pemerintah Amerika itu tidak bukan fleksibel. Maksudnya pemerintah Amerika itu fleksibel. Makanya mereka itu memberikan banyak pilihan kepada pendatang. Artinya pemerintah Amerika itu artinya tidak menutup pintu, sebenarnya tidak begitu. Tinggal kita ini caranya gimana. Caranya kita bisa mengambil itu cara atau tidak. Begitu sebenarnya. Ya memang gampang-gampang sulit, sulit-sulit gampang, ya kan. Oke,
sampai di sini dulu ya cakap-cakap saya. Bikin video panjang kali ini 20 menit lebih dikit ya. Semoga kalian tonton dari awal sampai akhir ya, kalau ingin support ini channel. So saya bisa bikin cerita-cerita banyak, you know. Besok saya akan upload lagi ya, tidak daily pokoknya. Kalau bisa ada kesempatan saya akan upload lagi tentang gimana cara tinggal di Amerika. Maksudnya jika Anda ingin melegalkan diri tinggal di Amerika, oke, saya akan upload besok, saya akan bincang-bincang tentang itu. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat bagi Anda yang sudah dapat visa, dan selamat bagi Anda yang sudah masuk ke United States. Enjoy your time, welcome to America, alright? Oke, sampai ketemu lagi. Thank you for watching and have a nice day. Oke, bye bye.